Gen Z harus keluar dari zona aman. Rasa insecure dan overthinking adalah sahabat kami. Gen Z, generasi gampang patah. Benarkah Gen Z adalah generasi yang lembek dan mudah menyerah? Saya ingin memulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kalian pernah gagal dalam suatu hal, lalu berpikir untuk menyerah, dan beranggapan bahwa memang kalian tidak berbakat dalam hal tersebut? Dulu, saya juga seperti itu. Saya berpikir kalau saya gagal, berarti saya nggak mampu, saya nggak bisa, dan saya nggak berbakat dalam hal itu. Tapi ternyata saya salah besar, dan itu mengubah cara saya memandang hidup sepenuhnya. Carol Dweck mengatakan, "The power of believing that you can improve." Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Ayu Karisma Dewi, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait the more you try, the more you grow. Ya, seperti namanya, semakin banyak kita mencoba, semakin banyak kesempatan untuk kita dapat berkembang. Hal tersebut memerlukan suatu keyakinan dan mindset bahwa suatu kegagalan dan kita terus mencoba akan menjadikan kita pribadi yang lebih berkembang, lebih kuat daripada sebelumnya. Hingga pada akhirnya kita dapat meraih sebuah kesuksesan. Mindset tersebut yang dikenal dengan growth mindset. Carol Dweck, seorang psikolog asal Stanford, dengan bukunya yang berjudul The New Psychology of Success, membahas bahwa seseorang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha, belajar, dan bekerja keras. Dengan growth mindset, kita lebih siap dalam menghadapi tantangan, belajar dari sebuah kegagalan, dan akhirnya kita dapat meraih sebuah kesuksesan. Lalu, bagaimana dengan fixed mindset? Apa bedanya? Ya, fixed mindset adalah pola pikir yang menganggap bahwa bakat itu adalah bawaan dan bersifat tetap. Berkebalikan dengan growth mindset yang selalu menganggap bahwa suatu kesuksesan atau keberhasilan dapat kita raih dengan usaha dan kerja keras. Meskipun pada awalnya kita tidak memiliki bakat tersebut, atau bahkan pernah mengalami kegagalan terkait hal tersebut. Bagaimana kita bisa menerapkan growth mindset dalam hidup kita? Ada beberapa hal atau elemen yang dapat kita terapkan yang berkaitan dengan growth mindset. Yang pertama, kecerdasan bisa dikembangkan. Kita bukan dilahirkan jenius, tapi kita bisa menjadi seorang jenius melalui sebuah proses. Kecerdasan bisa diciptakan dari usaha dan terus belajar. Yang kedua, menyambut tantangan. Tantangan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Karena setiap tantangan yang ada adalah media kesempatan kita untuk dapat terus bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, bangkit dari kegagalan. Kegagalan mungkin memang menyakitkan, namun kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari sebuah proses untuk menuju kesuksesan. Yang keempat, usaha adalah kunci. Tidak ada kesuksesan yang tercipta dalam sekejap. Bahkan bakat juga perlu diasah kembali agar menjadi hal yang berarti. Yang kelima adalah belajar dari kritik. Kritik bukanlah sebagai ancaman, melainkan kita dapat melihatnya sebagai evaluasi diri kita, agar kita tahu mana yang perlu kita perbaiki. Dan yang terakhir adalah melihat orang sukses sebagai inspirasi, bukan sebagai ancaman. Apabila ada orang yang sukses, kita dapat menjadikannya sebagai inspirasi. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak?
Ada perkataan, kesuksesan itu karena bakat. Namun, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video ini? People say artists are born with talent. You're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my... I mean, I can't blame the record companies. That's what I'm saying. But do you know what the key to it was? I always wanted to be a singer. I always was like, I didn't care that no one thought I was good. I was always like, I want to be a singer. And if you want to be anything in life, as long as you work hard. Ya, seorang Ed Sheeran, penyanyi terkenal. Namun, ia tidak lahir dengan bakat menyanyi. Namun dia menciptakan bakat tersebut dari usaha dan kerja kerasnya. Lalu, gimana cara mengembangkannya? Jawabannya, grit atau kegigihan. Grit bukan cuma soal kerja keras, tapi kombinasi dari dua hal penting. Yang pertama, passion, yaitu minat dan tujuan jangka panjang. Dan yang kedua adalah perseverance, yakni kegigihan dalam berlatih dan bertahan, bahkan ketika menemui suatu kegagalan. Pernah mendengar orang berkata, dia dulu suaranya jelek, kok bisa ya jadi juara nyanyi? Jawabannya, latihan, latihan, dan latihan. Orang yang punya bakat tapi malas untuk berlatih bisa kalah dengan orang yang biasa saja namun dia rajin dan konsisten. Carol Dweck menyebutkan dua rumus sederhana. Yang pertama, talent kali effort sama dengan skill. Ya, bakat yang disertai dengan usaha akan menghasilkan sebuah kemampuan. Orang yang mempunyai bakat bernyanyi dan terus berlatih akan menjadikannya ia memiliki kemampuan bernyanyi yang baik. Yang kedua adalah skill dikali effort sama dengan achievement. Ya, kemampuan yang disertai dengan usaha dan kerja keras akan menghasilkan sebuah achievement atau prestasi. Orang yang memiliki kemampuan bernyanyi yang baik dan ia terus berusaha dengan mengikuti lomba-lomba, mengikuti ajang-ajang kompetisi, akan mencetak sebuah prestasi atau achievement. Apa yang dapat kita simpulkan? Ya, usaha itu 2 kali lipat pentingnya. Karena dari usaha akan lahir sebuah skill, dan dari skill akan terus terlahir menjadi sebuah prestasi apabila kita asah. Dulu, saya adalah orang yang pesimis, takut gagal, dan takut dinilai orang tidak baik. Setiap ada tantangan, langsung terbesit dalam pikiran saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saya percaya kalau orang hebat di luar sana bisa karena ia memiliki bakat dari lahir. Dan saya bisa apa? Sampai pada suatu saat saya mengenal konsep growth mindset, bahwa suatu kesuksesan bisa kita kembangkan, bahwa kegagalan bukan akhir dari sebuah perjalanan, tapi bagian dari sebuah proses belajar. Saya mulai mencoba hal-hal yang dulu saya hindari. Presentasi, lomba, berbicara di depan banyak orang, organisasi. Pernah gagal? Ya. Tapi sekarang saya tahu, gagal adalah bagian dari proses belajar. Perlahan, saya tumbuh dari yang takut mencoba menjadi orang yang lebih berani, dari orang yang ragu-ragu menjadi orang yang punya pencapaian. Bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya terus mencoba. Jadi, lain kali saat kalian berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu, kalian ubah menjadi aku belum bisa,
aku belum mampu, tapi aku akan mencoba. Karena the more you try, the more you grow. Jadi kalau kamu ragu, orang bijak pernah berkata, setiap tantangan adalah kesempatan untuk kita dapat tumbuh. Dan dengan mindset yang terus berkembang, kita bisa mengubah setiap tantangan dan hambatan yang ada menjadi jalan menuju keberhasilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.